Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melakukan agenda kampanye ke sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang pada Senin 4 Desember 2023. Adapun Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrujaman menyebutkan Anies pertama mengunjungi pasar tradisional Baru Karawang Kota, kemudian ke Rumah Sejarah Proklamasi di Rengas Dengklok. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Cikwan Suwandi. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Cikwan. Ya, terima kasih Nina. Selamat sore Tribuners. Jadi memang pada tanggal 4 Desember 2023 ini Anies memang diagendakan untuk melakukan kampanye di sejumlah tempat di Kabupaten Karawang. Jadi pada pagi, tepatnya pada pukul 9 pagi tadi, Anies mengunjungi Pasar Baru Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Karawang. Kemudian setelah mengunjungi Pasar Baru tersebut, Anies kemudian pergi menuju Rumah Sejarah Jau Kisong yang merupakan salah satu rumah sejarah Rengas Dengklok, di mana rumah tersebut merupakan rumah yang sangat bersejarah untuk kemerdekaan Republik Indonesia, di mana rumah tersebut uh, tempat di mana Soekarno dan Muhammad Hatta diculik pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana saat itu Soekarno-Hatta dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah mengunjungi rumah sejarah tersebut, Anies kemudian beranjak ke pesantren di Medang Asem dan bertemu sejumlah santri di sana dan para kiai. Dan kemudian Anies juga beranjak untuk bertemu para relawannya di rumah Saan Mustafa di Pisang Sambo, Kecamatan Tirta Jaya. Dan setelah melakukan sapa dengan para relawan di rumah Saan Mustafa, kemudian Anies hari ini kemudian langsung melanjutkan perjalanannya ke Hotel Resinda yang juga untuk bertemu relawan dari Partai Nasdem dan para kiai di Hotel Resinda, dan saat ini masih berlangsung acaranya. Dan Nina, perlu diinformasikan bahwa saat melakukan kunjungannya, Anies menyampaikan beberapa hal, di antaranya yaitu pada ketika nanti Anies terpilih, dia juga menyampaikan bahwa 100 hari kerja yang akan dilakukannya ya ini menurunkan harga sembako, dan itu yang dijanjikannya kepada para pedagang saat ini, di mana saat ini harga sembako banyak keluhan sehingga meroketnya beberapa harga sembako, dan itu menjadi poin paling penting yang akan dilakukan Anies ketika dia terpilih, akan mencoba untuk menurunkan harga sembako. Dan selain itu tadi juga Anies mengaku tengah berbincang dengan pedagang baju dan toko-toko baju dan toko-toko kain, bahwa mereka tidak mengeluh. Menurut Anies bahwa dari pedagang itu tidak mengeluhkan soal online shop. Jadi menurutnya penurunan harga yang terjadi di toko sembako dan toko baju di toko baju dan pakaian itu bukan terjadi akibat online shop, melainkan penurunan itu akibat memang lemahnya daya beli masyarakat saat ini. Jadi sehingga menjadi penurunan omset bagi mereka. Kemudian di pesantren juga Anies menyampaikan beberapa visi misinya, sehingga dia meminta dukungan-dukungan milenial dari pesantren, terutama para santri. Dan kemudian di para relawan Anies, di kepada para relawan Anies, Anies juga menyampaikan soal kelangkaan pupuk. Dia berjanji akan melakukan perubahan dengan merubah sistem terhadap pendistribusian pupuk yang dinilainya hal itu yang menyebabkan kelangkaan pupuk di petani.
Selain itu, terutama di Rumah Sejarah juga, Anies menyampaikan ketika Anies terpilih nanti bahwa pihaknya akan memprioritaskan dan mengurus tempat-tempat bersejarah, minimal seperti PBB gratis, listrik gratis, yang dinilai hal itu pernah dilakukannya di DKI Jakarta saat dirinya memimpin. Demikian, Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Wan Suwandi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Disuruh oleh anak muda tanggal 15 dan saya hormat kepada keluarga dan ahli waris yang terus merawat rumah ini. Padahal bantuan dari pemerintah minim sekali. Tempat ini ada di semua gugus darat. Semua yang pernah sekolah di negeri ini pasti tahu peristiwa Mas Tembok. Tidak boleh tempat ini dibiarkan sendirian. Kami melihat harus diberikan bayaran. Minimal pemerintah bisa kerjakan atasnya dari pemerintah aja lah. Listriknya dinolkan, kan milik pemerintah. Yang kedua PBB-nya dinolkan, milik pemerintah. Jadi banyak sebetulnya bantuan yang bisa dikerjakan oleh negara terhadap tempat-tempat yang bersejarah. Kami di Jakarta sudah mengerjakan semua rumah-rumah para pejuang, rumah orang-orang yang berjasa, itu PBB-nya nol. Sejak 2018 mereka tidak kena PBB. Selama anak turunannya, keluarga ahli warisnya masih menggunakan rumah itu untuk tempat tinggal, maka mereka tidak kena pajak. Tapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.